Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 21. Mulai ada perhatian khusus. Setelah Jason mengajak Shiva kembali bertraveling, akhirnya mereka istirahat, bahkan Jason terlihat ambruk dengan nafas yang tersengal-sengal. Entah berapa kali putaran mereka berpetualang. Shiva pun sudah tidak sanggup lagi untuk membuka mata karena perjalanan yang dihadiahi oleh Tuan Jason cukup menguras jiwa karena harus melakukan traveling selama 2 jam lebih. Aku akan segera melaporkan masalah ini pada Tuan Jason, ujar Andril melalui seberang telepon. Andril memutuskan sambungan setelah mendapatkan kabar bahwa bisnis Jason yang berada di Singapura sedang mengalami masalah yang cukup besar. Banyak karyawan yang melakukan aksi korupsi terhadap uang yang akan digunakan untuk pengembangan pasar dari perusahaan tersebut. Jason memang mafia yang menguasai seluruh pasar gelap, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pria itu juga memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang properti, bahkan memiliki cabang di berbagai negara. Hanya orang-orang kepercayaan Jason lah yang tahu akan semua bisnisnya, bahkan di perusahaannya yang terkenal para karyawannya tidak ada yang tahu jika pemilik perusahaan tersebut adalah seorang mafia kejam. Untuk itulah Jason selalu mendapatkan dolar dengan hanya membalikkan telapak tangan. Bisa-bisanya mereka semua berani berurusan dengan Tuan Jason, batin Andril tidak habis pikir dengan orang-orang Singapura. Bagaimana ini? Apakah sebaiknya aku mengatakannya sekarang atau nanti saja? Andril mondar-mandir dengan menumpu tangannya. Ini bukan masalah kecil, tapi jika aku mengganggu Tuan Jason sekarang yang ada aku terkena hukuman lagi. Monolognya gelisah. Andril baru saja menyelesaikan hukuman dengan berlari keliling mansion sampai gerbang utama sebanyak 100 kali. Andril benar-benar melakukan perintah tuannya bersamaan dengan pengawal yang lain. Tentu saja awalnya para pengawal yang tidak tahu menahu sangat terkejut dengan hukuman yang mereka terima tiba-tiba. Tapi akhirnya setelah Andril menjelaskan semuanya, bukannya mereka marah, justru mereka tertawa sangat kencang sebab kekonyolan yang dilakukan oleh kapten mereka. Hitung-hitung olahraga di siang hari. Sebaiknya aku mengatakan sekarang sebelum orang-orang itu berhasil kabur dari negara Singapura, ucap Andril. Andril melangkah masuk ke dalam mansion dan mulai menaiki tangga yang menghubungkan ke lantai 2. Sebenarnya di mansion utama ada lift, hanya saja lift tersebut digunakan pada saat situasi darurat seperti ada musuh yang berhasil membobol mansion atau ada menggerebekkan oleh pihak hukum, dan satu-satunya Jason lolos adalah dengan menggunakan akses tersebut. Kapten Andril, panggil Lisa yang bertemu dengan Andril di lantai 2. Kau melihat Tuan Jason? Tanya Andril berbasa basi. Justru itu sekarang aku mencari Tuan karena makan siang sudah aku siapkan, balas Lisa. Seperti itu. Lanjut Andril. Bagaimana dengan dirimu, Kapten? Apakah baik-baik saja setelah melakukan hukuman dari Tuan Jason? Tanya Lisa menampilkan wajah khawatir. Aku baik-baik saja Lisa.
Hanya sedikit kelelahan karena harus berlari sebanyak 100 kali. Apa? Teriak Lisa. Dia pikir hukuman yang dilakukan oleh Andril hanya sekitar 5 atau 10 kali putaran. Tapi Lisa sudah paham karena ini adalah Tuan Jason. Pelankan suaramu, ini bukan hutan. Peringat Andril. Benarkah Tuan memberimu hukuman seberat itu? Tanyanya dengan berbisik sangat pelan. Andril menganggukkan kepala pelan. Astaga. Lalu bagaimana keadaan kakimu sekarang, Kapten? Haruskah aku memijat kakimu yang pasti sangat lelah? Tidak perlu Lisa. Sekarang aku harus bertemu dengan Tuan Jason karena ada hal yang harus aku beritahukan kepada Tuan. Ada apa? Apa ada sesuatu yang telah terjadi, Kapten? Tanya Lisa penasaran. Pelayan Lisa ini selain penasaran tingkat akut, dia juga bisa menjaga rahasia. Lisa pintar menutup mulut meski rahasia yang dia jaga bersifat berbahaya. Seperti merahasiakan kematian Nyonya Meidar beberapa minggu yang lalu, menjaga rahasia kalau dirinya bekerja dengan Tuan Jason, dan masih banyak rahasia yang dia tutupi pada publik. Tidak ada. Hanya sekedar bisnis Tuan yang mendapat profit sangat besar, jawab Andril. Ini benar karena orang-orang Jason berhasil melakukan kerjasama dengan Tuan Burhan dan profit yang didapat sangat fantastis, hampir menyentuh 100 juta dolar jika dirupiahkan sebanyak 1 triliun lebih. Itulah hebatnya seorang Jason. Lisa mengangguk saja, toh bisnis yang dijalani oleh tuannya itu memang tidak main-main. Setelah badai pasti akan ada pelangi. Jika kamu sudah bertemu dengan Tuan Jason, katakan juga padanya kalau aku dan Bibi Mira sudah menyiapkan makan siang, ujar Lisa menyampaikan pesannya. Baiklah. Aku akan mengatakannya jika sudah bertemu dengan Tuan. Setelah itu mereka berpisah dengan arah langkah yang berbeda. Lisa menuruni tangga sedangkan Andril berjalan ke kamar Siva yang berada di pojok persis di seberang kamar tuannya. Percayalah, di masa Andril sudah berada di depan pintu kamar Nona Siva, dia merapalkan banyak doa agar tidak mendapat amukan lagi. Setidaknya dia datang di waktu yang tepat. Andril bukan orang bodoh yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sudah sangat hafal apa yang dilakukan oleh tuannya. Semoga kali ini aku datang di waktu yang tepat. Tok, tok, tok. Tangan Andril mulai mengetuk pintu dengan pelan. Sekali dua kali tidak ada sahutan, akhirnya Andril mendekatkan diri pada pintu dan menempelkan telinganya pada pintu tersebut, alih-alih memastikan apa tuannya berada di kamar ini atau tidak. Jika di dalam tidak ada orang, ya pasti sia-sia dia berdiri lama di sana. Tidak ada suara sama sekali. Apa mungkin Tuan melakukannya di tempat lain? Monolognya pada diri sendiri. Tapi aku sangat yakin jika Tuan akan melakukan di kamar ini karena tidak mungkin Tuan Jason berbuat di kamar pribadinya. Andril memutuskan untuk tetap berada di depan pintu sembari mengetuk pintu berulang kali. Ketika tidak ada jawaban satupun dari dalam, akhirnya Andril berpasrah diri untuk mencari tuannya di kamar lain.
Tapi baru saja ingin melangkah, suara kenop pintu terdengar diputar dari dalam. Andril pun menegakkan badannya. "Nona Siva," ujar Andril ketika yang membuka pintu adalah Siva. "Andril, apakah Tuan ada di dalam, Nona?" "Ah iya, Tuan Jason sedang tidur di dalam," jawab Siva sembari tersenyum kikuk. Pasalnya tadi Andril melihat mereka sedang bercipika-cipiki yang agak elit di sofa. Siva benar-benar sangat malu. Andril melangkah lebih dekat. "Bagaimana dengan kondisimu, Nona? Apa kau sudah lebih membaik sekarang?" tanya Andril pelan. "Aku sudah lebih baik sekarang, Andril. Mungkin karena udang yang aku makan tadi pagi membuatku alergi," balas Siva sembari tersenyum simpul. "Nona tahu jika alergi terhadap udang, lantas kenapa memakannya?" "Aku hanya lupa jika makanan yang aku makan adalah sejenis seafood sebab Bibi Mira mengolahnya dengan sangat pintar," alibi Siva. Tidak ingin Andril tahu bahwa Jason lah pelaku dari semuanya. Entahlah, dalam diri gadis itu tidak ingin membuat nama Jason terlihat buruk pada bawahannya. "Lain kali kau harus menanyakan lebih dulu pada Bibi Mira agar tidak terjadi kesalahan dua kali, Nona," saran Andril. Lihatlah sekarang raut muka Andril seperti raut muka papanya dulu yang memberi nasihat pada gadis itu. Semua orang yang berada di sini mengingatkan kembali kepada orang tua Siva yang telah tiada. Lanjut ke bab 22.